Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya dari kelompok 1. Saya sendiri Rizky Rodia Putri dan Rekanita Amidah ingin sedikit menjelaskan tentang perbedaan koperasi syariah dan koperasi konvensional. Menurut kalian, apa sih koperasi syariah dan koperasi konvensional? Lalu apa saja aspek-aspek yang membedakan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional? Tidak usah berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasan saja ya. Baik, yang pertama, apa itu koperasi? Secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya, atau bisa diartikan usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berdasarkan asas-asas tolong-menolong. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Muhammad Hatta, yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, tidak heran jika pengelolaan koperasi mengarah kepada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk banyak orang. Selanjutnya, apa sih koperasi syariah dan koperasi konvensional? Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Mal wa Tamwil di Indonesia atau biasa dikenal dengan BMT, yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta. Ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian para pengusaha mikro. Permasalahan yang terjadi adalah saat ini mulai bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan akan syariat Islam, salah satunya koperasi syariah. Mereka menilai pola syariah lebih adil dibandingkan dengan pola konvensional. Lalu, koperasi non-syariah atau konvensional merupakan badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan ekonomi bersama. Fungsi koperasi sendiri sudah dirasakan sejak dulu dengan konsep perbankan baik dengan bentuk syariah maupun konvensional. Dalam koperasi syariah memiliki jenis-jenis akad antara lain, yang pertama akad mudharabah, yang kedua akad musyarakah, yang ketiga akad murabahah, yang keempat akad wadiah, yang kelima akad salam, lalu yang keenam akad istisna, yang ketujuh akad qard, yang kedelapan akad ijarah, dan yang terakhir akad ijarah mutahiyah bitamlik. Ada dua aspek yang paling mendasar untuk membedakan koperasi syariah dan koperasi konvensional, yaitu dari segi pembiayaan dan aspek pengawasan. Dari segi pembiayaan, pada koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil untuk nasabah yang meminjam dana, sedangkan pada koperasi konvensional menerapkan bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau nasabah. Lalu dari aspek pengawasan, pada koperasi syariah, pengawasan terhadap kinerja dan juga pengawasan terhadap syariahnya. Karena pada koperasi syariah prinsip-prinsip sangat penting, sehingga kejujuran dari para pihak koperasi sangat diperhatikan dalam pengawasan ini. Tidak hanya pihak koperasi, tetapi juga aliran dana, pembagian hasil pun juga ikut diawasi. Berbeda dengan koperasi konvensional, pada koperasi konvensional pengawasan hanya pada kinerjanya saja yang
Artinya bahwa koperasi konvensional ini hanya diawasi kerja oleh para petugas dan pengelola koperasi. Lalu ada beberapa lembaga penyelesaian sengketa pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama, forum legitasi yang diperankan oleh peradilan dalam lingkungan pengadilan agama. Yang kedua, forum non-legitasi yaitu musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, dan pengadilan umum. Yang ketiga, forum legitasi yang diperankan oleh lingkungan pengadilan agama secara langsung. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memaksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Selanjutnya ada forum non-legitasi. Yang pertama, musyawarah. Musyawarah tersebut adalah negosiasi antara dua pihak yang bersengketa antara pihak bank dan nasabah. Yang kedua, arbitrase syariah. Basyarnas, sebuah forum alternatif penyelesaian sengketa atau perkara di industri perbankan syariah maupun juga di lembaga keuangan yang lain. Yang ketiga, mediasi perbankan, suatu prosedur menengahkan para pihak yang bersengketa yang mungkin didamaikan. Lalu yang terakhir, pengadilan agama atau pengadilan umum, peradilan mana yang berhak menyelesaikan perselisihan jika terjadi sengketa perbankan syariah. Lalu bisnis usaha yang dibiayai dengan tersedianya data profit UMKM diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak, terutama bagi UMKM dalam rangka mempercepat akses pembiayaan dari perbankan. Yang kedua, data profit UMKM menyajikan data informasi pengusaha, nama pengusaha, nama usaha, alamat, dan lain-lain, serta data usaha yang antara lain mencakup informasi kegiatan usaha, tingkat persaingan usaha, total aset, rata-rata penjualan per tahun, proyeksi pertumbuhan, kebutuhan pembiayaan, taksiran aset untuk jaminan kredit, serta jumlah dokumen persyaratan kredit. Lalu di sini ada struktur organisasi koperasi. Yang pertama, anggota. Anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Yang kedua, pengurus. Pengurus ini dapat menunjuk manajer atau karyawan sebagai pengelola untuk menjalankan fungsi usaha. Selanjutnya, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengurus. Dan yang terakhir, pengelola koperasi untuk melakukan fungsi pengelolaan operasional usaha koperasi. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami sebagai pemateri memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.